Oke. Sorry. Udah siap kameranya, nggak sengaja. Oke, oke, oke. Gini. Kira-kira ini ada hal yang seru apa ini hari ini? Apa untuk besok atau hari ini atau kemarin? Ada hal apa? Kemarin ini ada apa yang seru nih? Kira-kira. Itu flash ini dari kripto. Nih, Iya. market kripto itu turun, BTC itu turun, Oh iya. Bitcoin turun tuh 20% dan market kripto altcoin lainnya itu sempat ada yang 30%. Iya, Flash iya, iya. crash. Dari analisa sinyal yang kita berikan ke kawan-kawan itu kemarin Ya, crashnya benar-benar ya. benar-benar. Karena kemarin kan kita bilang memang Ya. ada chance untuk naik, Oke. naik Ternyata dari support, tapi ya. ini kita bilang kan harus menembus. Kalau mau lanjut naik harus menembus supply-nya ini ya, dan Iya, ternyata iya, iya. tidak tembus dan Tidak ternyata tembus. harus turun. Harus turun ya. Nah, Oke. dan tapi di sini juga supply-nya kita juga ternyata tertembus dan lanjut ke area ini support. Nah, di area support. Oke. Oke, berarti nih kemarin kan kita selain memberikan sinyal analisa, Ya, kita membicarakan tentang candlestick. ya, Ada 2 poin kemarin ya. ya. Apa aja kemarin lupa saya. Itu berbicara tentang kemarin tuh kita bicara tentang pola pembalikan dalam candlestick dan cara mudah untuk menghafal, Iya, bukan iya, iya, menghafal iya. sih, cara mudah untuk memahami Memahami candlestick. secara umum dan gampang dan bisa langsung Ya, praktek ya. ya, Oke, yang penting menunggu reaksi dulu ya. ya. Oke. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas candlestick lagi lah yang seru lagi ya. Ya. Beda dari yang kemarin berarti ya. Ya, hari ini Oke. kita Jenisnya apa ini hari ini yang paling tentang pola continuation, tentang lanjutan pola. continuation. Ya, Nah, kelanjutan ya, ya. kelanjutan. Oke. Baik kok. Baik, pada kesempatan ini kawan-kawan yuk kita belajar bareng-bareng pada Koledi. Silakan dijelaskan. Ya. Oke, silakan. Nah, kalau ini sebenarnya pola pembalikan itu kan banyak. Ya. Sama seperti pola pembalikan itu banyak, dan sama juga seperti pola pembalikan, pola continuation, pola lanjutan itu juga banyak. Banyak ya Nah, sebenarnya. ternyata banyak juga. Jadi, tapi ada trik sederhananya untuk ini, jangan membuat sesuatu kompleks gitu. Ya. Jadi intinya kalau kemarin kita lihat bahwa pola pembalikan itu intinya harus ada rejection, harus ada reaksi dari candle-nya, dari ekornya. Sekarang kita kalau dalam pola continuation, justru kita harus ada reaksi dari body candle-nya itu. Begitu ya? Iya, Bang. Jadi harus ada bodinya itu harus besar. Nah, itu berarti Oke. continuation. Nah, tapi di dalam ini beberapa pembelajaran, misalnya dalam penelitiannya Steve Nissen, ahli candlestick, yang meneliti tentang candlestick, psikologi candlestick, di situ dia mengumpamakan dengan ini ciri-ciri dari lanjutan dari suatu pola itu adalah adanya window. Window itu Adanya apa? window ya? Adanya window. Nah, sebenarnya window itu kita tahu dengan namanya gap. Oke, Nah, gap ya. gap. Jadi gak usah ini istilah-istilah yang ribet-ribet. Kita sebut aja gap. Gap itu berarti ada ini pressing yang kuat. Ada ini pernyataan yang kuat dari salah satu ini sisi seller apa buyer. Nah, berarti ini ada jumlah transaksi yang sangat besar di market, sehingga candle-nya itu membuat gap, membuat celah. Makanya dibilang window itu karena ada celah. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di Bitcoin kita cari di sini mana yang ada gap. Nah, ternyata gap itu bukan hanya ada cuma celah doang, bukan celah aja. Biasa kalau kita bilang gap itu biasa ada di model-model kayak ini pasar saham. Pasar saham itu coba kita ambil contoh misalnya Apple. Nah, di sini mungkin ada gap. Coba kita cari dulu. Kita lihat. Gap ya. Ya, gap. Apa bisa agak diperbesar biar jelas ya. Nah, ini yang namanya gap. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Gap. Nah, ya kan? Ini yang namanya window oleh Steve Nissen, tapi sering kita kenal dengan namanya gap.
Jadi gap itu ada pressing yang kuat dari seller di sini. Oke. Nah, jadi harga tetap turun. Nah, tapi lihat di sini juga ada pressing yang kuat dari buyer. Ada gap juga itu ya. Nah, setelah itu retrace dan harga naik. Naik. Nah, itu. Jadi ciri-ciri suatu suatu pihak mendominasi itu selain rejection, itu juga ada namanya gap. Rejection dipakai dalam pola pembalikan, Ya. gap dipakai dalam pola continuation. Sebenarnya simple aja. Tidak usah kita hafal ini pola-pola yang ribet-ribet. Iya, 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 Nah, iya. jadi sebenarnya dengan modal gap dan rejection udah cukup. Jadi ini misalnya kita Bisa ulangi lagi kok yang gap itu kok untuk memperjelas lagi biar Nah, jadi paham. gap itu menyatakan bahwa ada pressing yang kuat untuk Pressing. harga tetap continue searah gapnya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi Bukan mengarah ke satu candle warna merah atau hijau, enggak. Secara umum berarti ya. secara umum. Oh, contohnya gap itu yang dari pola yang sebelah sini. Iya, lihat nih, ini Ya, dari sini ada gap, Gap. namanya ada celah. Celah, Nah, berarti ada pressing yang kuat dari seller ya. dan kita tunggu retrace seperti biasa kita nunggu retrace dan kita entry. Nah, sama juga. Ini ada gap yang kuat dari buyer dan kita tunggu entry baru harga continue. Nah, kayak gitu. Itu gap ya. Ya, gap. Jadi kalau di pola pembalikan kita lihat rejection, penolakan, tapi kalau di pola pola continuation, pola lanjutan kita lihat gap. Nah, tapi ini kan masalahnya Ya, ya. di pasar saham kita bisa banyak lihat gap. Tapi bagaimana dengan pasar forex apa pasar komoditas? Jarang-jarang kita lihat gap. Jadi lebih jadi gap itu bukan hanya celah saja. Ingat, Iya, iya, iya. gap itu bukan hanya celah saja. Contoh di Bitcoin, pasar kripto, saya bisa bilang bahwa ini adalah gap harga namanya. Gap harga, Gap ya. harga. Jadi candle besar itu yang tidak ini tertutupi atau imbalance namanya. Itu juga gap. Namanya Itu gap imbalance, Imbalance. gap price. Jadi di sini kita bisa lihat pada tanggal berapa? Tanggal 7 September itu adalah gap. Gap dari candlenya, gap dari harganya. Jadi makanya berarti ada pola dominasi dari salah satu sisi, salah satu pihak. Di sini seller Mendominasi ya. mendominasi, dia reject, Ya. tapi itu hanya untuk retrace Ya. dan dia continue. Nah, Continue. seperti itu. Sama juga di buyer juga. Misalnya di sini ya. Ini gap. Nah, dia retrace terus continue. Nah, kayak gitu. Jadi pada saat ini pada saat continuation, kita memakai continuation, kita harus lihat gap price dan ini gap celah. Nah, di situ. Itu sebenarnya itu aja gampangnya. Iya, iya. Nah, di sini kalau kita bahas pola-pola secara formalnya tanpa melihat gap itu biasa tersesat. Jadi pola-polanya biasa seperti apa? Ada yang namanya kalau formalnya ada yang namanya pola seperti three soldier. Oke. Three soldier, three clouds. Nah, contoh three soldier, three clouds kayak gimana? Nah, ini. Nah, kita lihat dari sini nih. Pola tiga candle. Tiga candle Nah, ya. dari 12 November sampai 15 November itu adalah pola three clouds. Three clouds itu pola penurunan, pola continuation tapi penurunan. Jadi candle seolah dibuat naik 3 kali. 1, 2, 3 dan akhirnya diturunkan, di drop. Nah, itu. Karena sebenarnya memang sudah tren turun. Nah, ini awalnya mereka buat three clouds. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, ada juga pola pola three soldier. Three soldier ya. Modelnya mungkin, nah ini kurang bagus three soldier. Boleh lah ini. 1, 2, 3. Nah, ini three soldier karena dia turun. Iya. 1, 2, 3 dan berpura-pura turun dan akhirnya dinaikkan. Itu pola three soldier. Nah, tapi
menurut saya lebih bagusnya kita memakai gap. Lihat, pada saat ada gap dan ada pola pembalikan, itu sebagai retrace-nya kita bisa entry. Nah, kayak gitu. Jadi tanpa harus menunggu dari pola threshold-nya selesai. Iya, iya. Nah, terus misalnya kalau di sini pola three close. Triclops Nah, ya. three close kita udah lihat ada gap di sini, gap di sini. Nah, ada gap juga, gap price. Nah, harga naik 3 kali sebagai manipulasi dan Manipulasi gap ternyata lagi, turun. turun besar. Nah, kayak gitu. Jadi pola continuation kalau menurut saya lebih cocok memakai gap aja, lebih gampang dibandingkan memakai pola sebenarnya. Mending continuation ya. Ya, mending berpatokan pada gap price dan gap celah. Oke, oke, Ya. oke, oke, oke. Jadi ini apa? Coba kita lihat contoh mungkin Contoh di yang lain. ya Nah, biar mungkin lebih ya banyak contoh, lebih paham gitu ya ya. kan. Contoh misalnya di gold yang baru-baru, Gold ya. baru-baru. Ini ya lihat dia ini apa? Tetap di sini naik karena ada demand besarnya di sini. Jadi kita mungkin akan menunggu di sini untuk rencana sell ya menuju ke demand-nya sini. Ya demand dari supply ke demand. Nah kita lihat di sini. Nah ini gap Gap turun, terus kita lihat polanya pola ini apa three close ya, naik 3 kali terus turun walaupun di drastis. sini sebenarnya nggak 3 juga. Nah jadi kalau kita hanya berpatokan pada pola, kita nggak fleksibel, kita kaku, oh harus tiga, ya nggak juga. Jadi market itu juga nggak selamanya harus 3 candle, 2 candle, kadang satu candle aja dia udah pembalikan. Jadi lebih baik Iya, berpatokan kepada gap, lebih lebih simple. gitu ya. Ya, jadi ini akhirnya dia turun. Seperti ini juga, ini apa? Ada gap besar, Gap besar. terus ditutupin, terus dia naik lagi beberapa candle, turun lagi. Ya, nah, akhirnya dia naik lagi. Pokoknya berpatokan kepada gap besar saja. Berarti kuncinya pada gap besar ya. Ya. Jadi tapi kalau misalnya kita mau lihat misalnya kan kita udah belajar tentang candlestick, Ya, pola candlestick secara gampang. Nah, ini terus kita juga ingin belajar tentang chart pattern. Mungkin di sesi selanjutnya kita iya. bahas tentang chart pattern. Tapi sebenarnya chart pattern juga sama saja dengan candlestick. Misalnya di sini kita lihat. Nah, kalau di candlestick ini kan namanya ini apa? Three close. Nah, yang kita bahas tadi three close. Triclops ya. Nah, tapi di chart pattern namanya rising wedge. Itu sebenarnya sama, yang satu dalam bentuk candle, yang satu dalam bentuk chart lebih banyak candle gitu. Tapi Iya. sebenarnya sama. Jadi orang-orang hafal tentang double bottom, triple bottom, triple Iya. top, double top, ini rising wedge, terus falling wedge. Itu semua sebenarnya sama. Di candlestick itu intinya ini candlestick itu terfokus pada HTF, Oke. terus chart pattern itu LTF-nya. Iya, iya, Ini iya. low time frame-nya, yang satu ke high time frame-nya. Oke, oke, oke. Nah, jadi ini sebenarnya sama aja. Tapi mungkin kita akan bahas juga ya, supaya mengisi konten. Ya, Ya. Jadi wajib mungkin ya. Jadi mungkin hari ini biar bisa belajar bareng ya, sama kawan-kawan ya. ya hari ini cuma segitu saja mungkin karena Gitu ya. ya pola lanjutan itu lebih sedikit Intinya ya, lebih sedikit ini. kuncinya di pembahasan sekarang ini gap yang panjang di situ ya. Ya, Setelah itu kita melihat sinyal. ya melihat sinyal. Oke, seperti itu ya. Nggak boleh Ya. buru-buru ya. Ya. Oh, seperti itu. Oke, oke, oke. Dan apa tadi apa? Three close. Tricot itu nggak selamanya Ya, 3 candle ya. iya, nggak selamanya. Itu Cuma hanya namanya. ya. Jadi makanya kenapa ada yang nanya, Bang, kenapa three close three soldier-nya nggak mempan di market? Ya bukan gitu juga. Itu hanya sebuah pola psikologis dari Oke, candle. oke. Jadi bukan harus terjadi seperti patokannya harus 3, enggak. Iya, iya. Nah, Berarti poin pokoknya sudah paham di situ ya. ya, Kita fokus pada gap, setelah itu kita melihat reaksi, ya, mencari posisi yang tepat, ya, baru open posisi ya. ya.
untuk melanjutkan bahasa kansnya Yap. turun atau naik. Siap. Oh, segitu. Thank you. Oh, ini sangat bermanfaat banget nih bagi Apa ya? Ini mungkin kita masih bahas sedikit tentang Bitcoin dulu mungkin, Bang. Bitcoin. Ya. Oh, nggak apa-apa kalau ada informasi. Ya, karena mungkin ini yang penting kan. Jadi dari yang kita sudah pelajarin, kita coba menghubungkan yang sudah kita pelajarin kemarin. Ya. Nah, di sini ada rejection, Mhm. pola pembalikan dari yang ada di Bitcoin. Ya. Kita lihat, nah ternyata memang benar. Nah, kita mungkin bisa entry di sini di area yang sudah ditembus. Kan kemarin kita bilang bisa entry di area 50K, 49K, apa 8K. Oke, oke. Nah, tapi targetnya kita jangan muluk-muluk. Mungkin kita ini saya rasa mungkin targetnya bisa di sini di area 503 kalau sudah ada yang beli dari bawah, Oke. atau kita bisa mungkin hold dan ambil 70% dari modal, dari keuntungan. Ya. Kita ambil modal dan 70% Iya, iya. dari keuntungan. Oke. Kita tahan sampai di posisi 53, 54 dan di situ kita ini take profit secara full karena Ya. saya kayaknya market kripto belum terlalu stabil untuk sekarang. Belum, kalau menurut saya belum ada signifikan buyer yang bisa melawan signifikan seller untuk sekarang. Jadi Oke. kalau saya ini kita udah ini mapping dari kemarin ya. Oh ya. Tentang support yang di 532 ini bisa dijadiin patokan untuk take profit full. Dan untuk entry-nya kita bisa di sini. Kalau udah ada yang entry sekarang udah bagus berarti. Jadi ya udah, ini hanya itu aja, Bang. Tambahannya ya. Ya, hanya itu aja Oke, tambahannya. tambahan pun ini bermanfaat banget karena informasi ini penting. Oke, gitu terima kasih waktunya kok. Nanti Ya. kita lanjut lagi sambil ngopi-ngopi ya. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga kawan-kawan profit semuanya ya. Ya. Salam profit dari kami Trading Newbie. Mantap.